I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴. Kamu lapar nggak? Enggak, kamu lapar? Nggak juga kok. Kamu ambil cuti berapa hari? Aku cuma 3 hari. Oh gitu, lama juga ya. Biasanya sih seminggu. Terus kamu kok bisa 3 hari? Karena aku belum setahun kerja. Oh, Dew, Tias. Dewi aja. Iya. Dew, Hmm? itu kamu gak mau itu buka kerudung kamu? Aku malu mas. Ya, kenapa malu? Jangan-jangan. Ya udah, kalau kamu malu, aku ngerti kok, gak apa-apa. Maaf ya mas, soalnya aku baru pertama kali di kamar sama laki-laki. Gak apa-apa, gak usah minta maaf. Ini juga aku baru pertama kalinya soalnya. Dan maafin aku juga kalau misalnya aku begini. Aku juga kaku. Dew, kamu gak pernah pacaran sebelumnya? Kalau pacaran sih belum pernah. Kalau deket sama cowok? Pernah waktu kuliah. Itu juga cuma lewat chat doang gitu. Hmm, teman sekampus? Bukan, teman SMA. Cuma dia kuliah di Bandung, jadi kita beda kota gitu. Berarti kalian belum pernah ketemuan berduaan sebelumnya? Belum pernah. Kalau kamu pernah pacaran? Mau jujur-jujur apa bohong nih? Jujur dong. Pernah, waktu SD. Hmm, Hmm, Dew, iya mas. Dew, Iya, kayaknya aku harus ke kamar mandi dulu deh. oke. Hmm, เร็ว Hmm?
Kamu kenapa, Dew? Gak apa-apa. Tadi ada chat tuh dari teman kamu. Kamu baca isi pesannya. Gak sengaja. Maaf ya. Dia itu orang yang selama ini deket sama Mas. Terus kenapa gak sama dia aja? Mas gak ngerasa yakin sama dia. Emang Mas yakin sama aku? Orang tua Mas yakin sama kamu. Dan akhirnya lama-kelamaan Mas juga yakin sama kamu. Yang buat Mas bisa yakin apa? Mas gak punya jawabannya. Dew, kamu sendiri yakin gak sama Mas? Belum sih. Kalau kamu belum yakin sama Mas, kenapa kamu terima lamaran Mas? Karena aku pengen nikah. Kalau misalkan ada orang yang ngelamar kamu duluan sebelum Mas, kamu terima lamaran itu? Iya. Mas, kita tuh bukan anak kecil lagi. Aku tahu. Kita emang sebelumnya belum pernah ketemu. Terus juga kita nggak ada perasaan. Tapi coba deh, saling buka hati. Insya Allah, cinta bakal datang dengan sendirinya. Rasanya gimana? Ya yang jelas susah, serius. Susah banget dijelasin. Yang jelas, aku tuh kayak ngerasa bahagia banget. Nggak tahu kalau ternyata emang menikah itu bisa sebahagia ini. Mending lu buruan deh cepet-cepetan nikah. Udah nggak usah pacaran mulu, minta dinikahin aja sana. Aku nggak ngerti ya rasanya jatuh cinta tuh kayak gimana. Tapi semenjak malam itu yang mendadak aku ngerasa bahagia banget. Sumpah demi apapun, aku bahagia banget. Aku nggak tahu itu namanya cinta atau bukan. Yang jelas cuma bahagia yang aku rasain. Lu buruan mending nikah deh. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Kayak 4 kali pertemuan kita. Jadi semenjak kamu ke rumah, terus kamu ke rumah lagi buat ngelamar, terus kamu nikah sama aku. Kayaknya hari ini kamu paling ganteng deh. Bisa aja kamu. Bisa dong. Mas, aku mau nanya deh. Boleh. Susah gak nih nanyanya? Tergantung. Ya, boleh. Kamu udah ada perasaan belum sih sama aku? Mas belum bisa jawab deh. Oh, oke. Maafin Mas ya. Gak perlu minta maaf juga kali. Lagian juga kamu gak salah apa-apa kok, Mas.
Del, bikinin mas kopi ya. Ya, bentar aku lagi nyetrika. Tadi ada telepon dari bank. Aku baru ingat kalau misalkan besok lusa, itu udah jatuh tempo. Emang kamu belum ada uangnya? Gajian bulan ini kan aku bayar utang ke temen dulu. Terus itu buat apa? Ya buat nikah. Kan waktu itu ibu kamu nambah undangan. Jadi aku harus nambah catering juga kan? Kamu nyalain orang tua aku. Iya, aku nggak nyalahin. Terus tadi apa? Aku kan cuma bilang. Harusnya kita nikah nggak perlu dirayain kali ya. Iya. Dan akhirnya sekarang kita jadi kucing juga kan buat bayarnya. Ya udah, maafin orang tua aku ya. Kalau bisa mah jangan maksain. Kalau emang uangnya nggak ada, mending sederhana aja. Toh yang penting halal kan. Kalau tetap mau maksa buat pestain, mending pikir beberapa kali deh. Lebih baik duitnya ditabung, karena kehidupan yang sebenarnya itu kan setelah menikah. Kadang aku ngerasa, apa iya aku udah yakin buat jadi seorang istri? Tapi aku sadar, apapun itu udah gak penting lagi karena sekarang aku udah jadi istri kamu. Aku kaget, maaf mas. Kadang Mas juga suka mikir gimana buat jadi suami yang baik buat kamu. Kamu gak perlu berusaha buat jadi suami yang baik buat aku. Harusnya aku yang berusaha buat jadi istri yang baik buat kamu. Aku cuma pengen menikmati pernikahan kita kayak orang-orang. Aku pengen bebas. Tapi Dew, kalau kita harus kontrak rumah, aku takut kalau gaji Mas ini nggak cukup buat kebutuhan kita sehari-hari. Apa aku kerja ya? Emangnya kamu mau kerja apa? Kamu ngerendahin aku? Loh, aku nggak ngerendahin kamu, kan aku cuma nanya, memangnya kamu mau kerja apa? Aku nggak tahu, Mas. Memangnya kamu di sini ngerasa nggak bebas kenapa? Karena ada ibu aku. Del, ibu aku itu ibu kamu juga. Lagian kita di sini itu bisa tinggal gratis. Hitung-hitung kan kamu bisa nemenin ibu aku. Ibu aku juga di rumah sendirian aja tuh. Loh, kok kamu banding-bandingin gitu? Apaan sih? Siapa yang ngebanding-bandingin? Kalau mau ngebanding-bandingin juga dari kemarin kali, Mas. Loh, kok gitu?
Ya kamu pikir aja, kamu ngerasa adil nggak? Tiap bulan kamu ngasih ibu kamu, tapi ibu aku nggak sama sekali. Loh kok kamu ngomongnya gitu? Ya kamu duluan yang mulai. Ibu kamu itu masih punya gaji pensiunan, Dewi. Ibu aku mana punya? Ini tuh bukan masalah gaji pensiun atau enggak, Mas. Tapi kamu perhatian apa enggak sama ibu aku? Seenggaknya kamu tuh bisa ngasih walaupun nggak seberapa. Del, gaji mas ini tuh kecil. Cuma cukup buat kebutuhan kita sehari-hari. Lagian, mas itu kerja belum ada setahun. Belum lagi kita harus nyicil utang pernikahan kita. Oh, kamu nyesel nikah sama aku. Bukan begitu, Del. Terus tadi apa? Gue juga bingung harus gimana. Istri gue tetap kekeh pengen ngontrak rumah. Nah sedangkan gaji gue jangan belum cukup buat kebutuhan sehari-hari. Belum lagi gue kudu bayar sisa utang buat bekas nikahan gue sama dia. Asli gue pusing banget harus gimana. Makanya mending kalau lu emang gak ada duit, gak usah maksain lagi buat gede-gedean nikah deh. Ntar lu juga yang pusing. Sumpah ya, ini tuh gue udah 5 bulan diem di rumah mertua. Lama-kelamaan gue juga gak betah. Gue ngerasa gak bebas banget. Gue bosen juga begini-gini aja. Gue tuh pengen kayak pacaran gitu, tau gak sih? Kayak orang-orang pokoknya. Padahal apa salahnya coba kalau misalnya ngontrak? Kan gue juga bisa kerja buat bantu keuangan. Gue tuh sarjana komunikasi. Ya kali, masa gue gak dapet kerjaan? Enggak sih, sama sekali gue gak nyesel. Mungkin gue cuma kaget aja kali ya. Sebenarnya gue juga udah mulai sayang sih sama istri gue. Mas, Hmm? masa temen aku udah pacaran 5 tahun terus ujung-ujungnya dia gak nikah sama pacarnya? Kok gitu sih? Iya, katanya si cowok itu gak jelas gitu kerjanya. Jadinya temen akunya gak mau, soalnya si cowoknya tuh masih kayak freelance gitu loh. Jadi penghasilannya gak tetap. Memangnya temen kamu nikah sama cowok lain itu udah jelas kerjanya? Udah, PNS katanya. Pantes dia mau. Kok gitu? Ya namanya PNS kan, udah enak. Gaji udah tetap. Masa depan bisa terencana dengan baik. Ah, itu mah karena emang gak jodoh aja kali, Mas. Iya juga sih. Tapi Del, kalau seandainya ada PNS yang lamar kamu duluan sebelum Mas, kamu terima nggak? Gimana ya? Kan enak tuh. Kamu bisa ngontrak, atau mungkin bisa langsung beli rumah. Menggiurkan sih. Tapi kan karena kamu yang lamar duluan, jadi aku nikahnya sama kamu. Del, aku sayang sama kamu. Aku juga. Mas, aku minta maaf ya belum bisa ngasih kamu anak. Iya, nggak apa-apa kok Del. Mungkin kita belum rezekinya aja dikasih sama Allah. Iya mas. Mas, kamu gak mau nyoba gitu kita periksain ke dokter? Buat apa? Ya Buat mastiin siapa di antara kita yang mandul.
Bukan gitu maksudnya, Mas. Terus buat apa? Kalau udah rezekinya kamu juga pasti hamil kok. Iya, Mas. Lagian kita nikah juga kan baru setahun. Temen aku yang 3 tahun nikah aja mereka belum punya anak kok. Iya. Nanti kita coba lagi. Siapa tahu gol ya. Mau pikir bola apa gol? Del, Hmm? mau coba lagi sekarang? Ada syaratnya tapi. Udah kayak KTP aja bikin pakai syarat. Emang bikin KTP pakai syarat ya? Udah. Apa syaratnya? Syaratnya besok kamu harus bikinin sarapan gantian. Deal ya. Deal. Besok aku mau sarapan semur daging. Aduh, aku nggak bisa, Del. Ah, payah. Yaudah, kita ganti aja syaratnya. Aku mau kamu bacain puisi buat aku. Aku mana bisa, Del. Ah, masa baca puisi doang nggak bisa? Puisi cinta. Aku coba ya. Oke. Apa perbedaan kamu sama matahari? Ah, itu bukan puisi, Mas, tapi tebak-tebakan. Ya udah bentar-bentar aku coba. Oke, jangan lama-lama. Teruntuk wanita sederhana yang berada di sampingku. Terima kasih telah menerimaku sebagai imammu. Meskipun aku bukanlah seseorang yang bergelimang harta. Dan meskipun aku bukanlah seorang lelaki yang hidup dalam kemewahan. Dan meskipun aku bukanlah seorang PNS yang bisa menjanjikan kehidupan yang aman, walaupun belum tentu nyaman. Tapi aku hanyalah aku, laki-laki biasa yang menaruh hati padamu dan terus berusaha membuatmu bahagia meskipun dalam kesederhanaan. Semoga kamu bisa tetap menerimaku sebagaimana mestinya. Kamu gak pegel? Pegel, lumayan lah. Lagian kamu ngapain sih? Emang kata siapa kalau misalkan begini bisa cepat hamil? Gini loh, Mas, aku tuh baca artikel, katanya 27% kemungkinan hamilnya tuh besar. Ya kalau misalkan udah rezekinya juga kamu pasti hamil kok, gak perlu begini. Ya udah sih, biar dulu. Kamu punya anak cewek apa cowok? Cowok. Kenapa cowok? Soalnya biar nanti dia bisa jagain kita pas tua nanti. Bukannya cowok itu cuek ya? Iya juga sih. Kamu mau punya anak berapa? Berapa ya? 4 ya? Cewek cowok laki perempuan. Enggak, banyak banget, 2 aja. Mendingan banyak. Supaya nanti rumah kita ramai pas tua. Ya udah, boleh. Tapi lahirnya selang-seling ya. Kamu 2, aku 2. Udah kayak kuda laut. Dan aku percaya tentang cerita yang kau ciptakan tanpa meski
aku terpaku. Halo, assalamualaikum. Kamu di mana, Mas? Ini udah jam 10 malam loh. Iya, ya udah cepetan. Kamu udah pulang, Mas? Kok gak bangunin aku sih? Iya, Reo. Oh iya, tuh aku bikinin kamu mie goreng ada di meja ya. Aku kenyang, Del. Ya udah, sini tidur samping aku. Kenapa, Mas? Aku Kenapa? Aku dikeluarin dari kerjaan, Del. Kena pengurangan pegawai. Dari kapan? Hari ini. Besok aku sudah nggak kerja lagi. Terus kamu habis dari mana? Kenapa jam segini baru pulang? Iya, maafin Mas. Tadi Mas ke Jakarta. Ke temen Mas. Kali aja ada kerjaan di sana. Terus dapat? Besok lusa dikabarin katanya. Emang kerjanya apa? Kurir. Gajinya berapa? Insya Allah cukup. Di Jakarta. Iya, Reo. Ya udah, ayo tidur. Maafin aku ya, Del.
Gak apa-apa, kamu gak salah apa-apa. Emang kamu tahu aku minta maaf karena apa? Karena kamu pengangguran. Oh iya, sekarang aku jadi pengangguran. Bener kan tebakan aku? Salah. Terus apa? Aku minta maaf karena aku gak makan mie goreng buatan kamu. Ya jangan lah mas, udah basi. Menurut kamu, anak kita mirip aku apa kamu ya? Mirip siapa aja, asalkan jangan mirip tetangga. Astagfirullah, mikirnya mas. Aku sih pengennya mirip aku. Tapi kalau mirip kamu gak apa-apa.